harus dibaptis atau bukan gitu loh. Karena pengen dibaptis nggak kak? Pastinya pengen dong. Aku pengen banget bisa dibaptis, tapi memang banyak hal yang harus aku persiapkan. Karena menjadi pengikut Kristus itu banyak yang bilang tuh nggak mudah gitu loh, nggak semudah membalikan telapak tangan nih gitu. Jadi bisa dibilang aku belum siap ya, tapi aku memang sudah sangat yakin ingin dibaptis gitu. Jadi tapi aku sekarang lagi mempersiapkan diri untuk lebih menambah pemahaman aku terlebih soal Alkitab, karena itu yang akan aku jadikan dasar aku dalam sehari-hari gitu kan. Aku harus bisa meneladani isi daripada Alkitab gitu loh. Jadi aku benar-benar lagi belajar. Ya, salam sahabat Makanan Rohani Sehat Channel dimanapun berada. Salam sejahtera semuanya. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja ya. Kita berjumpa kembali. Kali ini topik kita membahas ya keinginan seorang artis ya. Artis yang bernama Sheila. Dan ketika saya menonton TikToknya maupun mengunjungi channel YouTube-nya Sheila, saya sudah minta izin ya untuk saya bilang saya minta ya saya cuplik videonya untuk bikin konten YouTube konten YouTube maksud saya di Makanan Rohani Sehat Channel ini, dan Sheila mengizinkan. Nah, oleh sebab itu kerinduan Sheila mengenai dibaptis ya kita bisa pahami itu adalah awal di mana seseorang atau Sheila ya ikut Tuhan Yesus ya. Kenapa harus dibaptis ya? Dan Sheila berpikirnya ya sedang berpikir untuk dibaptis ya. Ya sahabat sekalian ya, kita akan coba lihat apa yang dikatakan oleh Alkitab mengenai baptis yang dimaksudkan oleh artis Sheila ini ya. Nah sahabat, kita hanya menggunakan ini Alkitab saya ini terbitan Lembaga Alkitab Indonesia tahun 2011 ya. Jadi kita menggunakan Alkitab ini sumbernya. Kita mau tahu ya apa itu baptis ya, karena baptis itu sangat perlu dan sangat penting bagi pengikut Tuhan Yesus Kristus. Tapi sebelumnya, mari bersama-sama kita ya mengucapkan password ya. Password Makanan Rohani Sehat Channel ini, yaitu makanlah makanan rohani yang sehat supaya roh dan jiwa kita sehat selamat. Dan makanlah makanan jasmani yang sehat supaya tubuh kita sehat untuk memuji kemuliaan kebesaran Tuhan kita Yesus Kristus ya. Puji Tuhan. Jadi mengenai baptis ini ya, memang perlu untuk kita ketahui bersama ya seperti apa dan bagaimana ya. Ada berbagai pengertian pemahaman ya orang percaya kepada Tuhan Yesus ya tentang baptis ini. Tetapi kita mau melihat seperti apa yang dikatakan Alkitab saja ya. Karena ya seperti Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, hendaknya demikianlah umat Tuhan ya menerima baptisan. Lalu untuk apa baptisan itu? Ya maksudnya, yang pertama kita baca di dalam Matius ya, Injil Matius pasal 3 ayat 13 sampai dan yang ke-15 ya. Kalau sahabat punya Alkitab di rumah boleh juga buka bersama-sama dengan saya. Matius pasal 3 saya bacakan untuk kita bersama dari ayat 13 sampai 15. Itu judulnya Yesus dibaptis oleh Yohanes ya, oleh Yohanes Pembaptis. Ayat 13, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan
kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Jadi di dalam Matius 3 ayat 13-15 ini, Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Ya, Yohanes Pembaptis sempat berkata, "Sebenarnya aku yang perlu dibaptis olehmu. Engkau yang datang kepadaku." Tapi Tuhan Yesus dengan rendah hati, ya, karena dia tahu bahwa Yohanes Pembaptis itu diutus oleh Allah Bapa juga untuk mempersiapkan jalan baginya untuk memberitakan Injil, untuk menyatakan dirinya adalah Tuhan, untuk menebus setiap orang yang mau percaya dari dosa, dari neraka. Sehingga Tuhan Yesus berkata kepada Yohanes Pembaptis, "Biarlah hal ini terjadi. Engkau membaptis aku di Sungai Yordan ini, sebab dengan demikian kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Ya, Allah Bapa yang mengutus Tuhan Yesus ke dunia ini. Jadi sahabat, baptis itu yang pertama adalah untuk menggenapi seluruh kehendak Allah. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus, ya, kita menjadikan Yesus itu menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, ya, seperti tadi cuplikan video YouTube, ya, artis Sheila di depan tadi. Dia punya kerinduan karena dia sudah sangat percaya katanya, dan dia mau meneladani Yesus, mau meneladani apa yang dikatakan isi Alkitab. Dia sudah percaya, dan itu luar biasa. Nah, untuk menggenapi kepercayaan kepada Tuhan Yesus, baik Sheila maupun kita semuanya, maupun setiap orang yang sedang berpikir, ya, untuk percaya kepada Tuhan Yesus, kalau sudah percaya dan menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus, hendaklah digenapi kehendak Allah, yaitu salah satunya supaya kita dibaptis, ya. Supaya kita dibaptis. Seperti apa kita dibaptis? Seperti Tuhan Yesus dibaptis di dalam Alkitab itu saja, ya. Karena sumber kita Alkitab mengatakan begitu. Nah, jadi ketika Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya, ya, di dalam Matius pasal 28 yang terakhir, Tuhan Yesus itu berkata begini, "Kepadaku telah diberikan kuasa di surga maupun di bumi, sebab itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Nah, sahabat, kita sekarang kalau dibaptis itu ya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi, sahabat, jangan ragu-ragu lagi, ya. Kalau sudah percaya kepada Tuhan Yesus, genapi dengan memberi diri untuk dibaptis. Karena seruan Yohanes Pembaptis, "Berilah dirimu dibaptis." Ya, Tuhan Yesus juga berkata, ya, "Hendaklah engkau percaya kepada Injil." Ya, Injil memberitahu juga, mengajarkan juga tentang, mengabarkan juga tentang baptis. Ya, sahabat dimanapun berada. Yang kedua, baptis itu apa ya? Ya, baptis itu kita lihat di Matius 3 ayat yang ke-11. Kita lihat Matius 3 ayat yang ke-11 dari Alkitab kita. Matius 3 ayat 11 berkata, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, ya. Tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api."
Jadi jadi Yohanes Pembaptis itu berkata, aku membaptis kamu dengan air, katanya kepada orang banyak waktu itu yang percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Mesias. Ya, aku membaptis kamu dengan air. Kemudian Yohanes juga menjelaskan bahwa setelah aku ini akan datang yang lebih berkuasa, melepaskan tali sendalnya, ya tali kasutnya saja aku tidak layak. Dia membaptiskan kamu ya dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi masih ada nanti itu baptisan Roh Kudus dan baptisan api. Seperti apa? Ya, jika Tuhan berkenan ke depan akan kita juga bagikan kebenaran ini ya. Yang kita bagikan sekarang adalah baptis yang saya yakin itu juga yang dimaksud oleh arti sela, yaitu baptisan air. Jadi Yohanes Pembaptis berkata, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Jadi baptisan itu juga adalah tanda pertobatan. Ya sahabat ya, pertobatan yang bagaimana? Apa maksudnya pertobatan? Pertobatan itu adalah dari yang tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan, menjadi percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Yesus itu Mesias, Juru Selamat. Lalu menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus, ya, percaya kepada Tuhan Yesus dan tidak berbuat dosa lagi. Jika jatuh ke dalam dosa lagi, ya, kembali bertobat lagi sungguh-sungguh minta ampun. Jika jatuh lagi, kembali lagi bertobat sungguh-sungguh minta ampun kepada Tuhan. Jika sengaja lagi jatuh berbuat dosa lagi, tentu Tuhan Yesus akan menegur dan menghajar dengan maksud supaya benar-benar bertobatnya, ya. Bertobatnya itu sungguh-sungguh, tidak yang main-main lagi, ya. Jadi baptisan itu tanda pertobatan, ya, bertobat dari yang tidak percaya menjadi percaya. Ya, bertobat dari yang kepercayaannya double, ganda, ya, percaya kepada Tuhan, percaya juga kepada seperti mantra, ya, seperti jimat, ya, seperti roh-roh halus lainnya, itu bertobat, tinggalkan semua, jadi hanya percaya Yesus saja Tuhan. Itu bertobat namanya. Pertobatan seperti itu diterima oleh Tuhan Yesus, ya. Pertobatan seperti itu benar di mata Tuhan, itu yang benar-benar bertobat. Ya, bertobat itu ya yang tadinya adalah milik dunia, artinya melakukan keduniawian atau kedagingan atau dosa itu menjadi milik Kristus, ya, menjadi milik Kristus dan meninggalkan dosa-dosa, ya. Tidak lagi hidup ini ya artinya untuk dunia, tapi benar-benar hidup ini untuk Tuhan, maksudnya yaitu untuk melakukan segala yang Tuhan mau, ya. Banyak apa yang Tuhan mau itu ya bisa kita temui di dalam Alkitab ini, ya. Kita perlu belajar akan hal itu, ya. Nah, oleh sebab itu ya, bahwa baptis itu juga merupakan atau adalah suatu tanda pertobatan. Jadi kalau orang percaya kepada Yesus itu juga dikatakan dia bertobat, ya, dan percaya kepada Yesus, ya. Lalu dia menerima baptisan, memberi diri untuk dibaptis, ya, memberi diri untuk dibaptis, sehingga genaplah seluruh kehendak Allah, ya. Dan dia adalah orang yang bertobat. Nah, kemudian ya, apalagi ya, kita membahas 3 saja, ya, karena sebenarnya ada banyak di Alkitab ini dijelaskan, ya, mengenai maksud dan tujuan baptis ini. Tetapi kita 3 saja yang kita bahas, ya, supaya lebih dapat dipahami dan itu sudah cukup memberi pengertian ke kita. Dan yang ketiga ini apa? Yang ketiga ini ya kita baca dulu dari ya kitab Roma dalam Perjanjian Baru, itu Roma pasal 6. Kita buka dulu. Ya, Roma pasal 6. Ya.
Kita buka Roma pasal 6 ayat 3 dan 4 ya. Roma pasal 6 ayat 3 dan 4. Saya bacakan untuk kita. Ya. Roma pasal 6 ayat 3 dan 4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Ya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi ya, baptis itu juga ya membuat kita ini hidup baru, mengalami dan menerima hidup baru dari Tuhan Yesus Kristus. Untuk apa hidup baru itu? Yaitu kita hidup bagi Kristus, hidup untuk memuliakan Dia, ya, hidup untuk bersaksi di tengah-tengah dunia ini bahwa Yesus itu Tuhan, dan melakukan seluruh yang Tuhan mau, yaitu mengasihi, mengampuni, melakukan segala pekerjaan yang baik dan benar seperti yang disuruhkan oleh Tuhan Yesus. Ya. Jadi artinya kita ini tidak lagi hidup lama, tapi hidup baru. Hidup lama itu penuh dengan kedagingan, marah, kemarahan, ya, kebencian, perseteruan, persaingan, dendam, iri, dengki, ya, okultisme dan lain sebagainya. Itu hidup lama, hidup duniawi. Nah, karena kita sudah dibaptis, ya, ditenggelamkan ke dalam air, ya, kemudian kita bangun lagi keluar dari dalam air, itu juga menggambarkan bahwa kita bangkit dari hidup lama, dari hidup lama yang sudah dimatikan. Kita bangkit ke dalam hidup baru di dalam Tuhan Yesus, ya, untuk hidup itu mengasihi, mengampuni, ya, untuk hidup yang menjadi berkat, untuk hidup yang hanya percaya kepada Tuhan, tidak lagi kepada, ya, seperti mantra, perdukunan, ya, seperti, ya, okultisme dan lain sebagainya. Itu sudah ditinggalkan lagi, ya. Hidup bukan hanya untuk diri sendiri, mau-maunya sendiri, suka-sukanya sendiri, tapi sudah hidup untuk memuliakan Tuhan. Ya, tidak lagi untuk, ya, hidup dalam nafsu, dalam kedagingan, ya, dalam keserakahan, dalam kemabukan, dalam pesta pora, tapi hidup dalam yang Tuhan kehendaki, yaitu hidup yang dipenuhi dengan damai sejahtera, dengan saling mengasihi, dengan melakukan segala perkara-perkara yang baik, ya, itu maksudnya. Hidup baru, ya, hidup baru. Hidup untuk melakukan kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus, sahabat, ya. Nah, oleh sebab itu, ya, Tuhan memberikan rohnya, ya, kepada orang yang hidup baru, ya, kepada orang yang mau menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat, ya. Tuhan Yesus itu memberikan Roh Kudus-Nya yang memampukan, yang menguatkan, yang menghibur, yang menuntun, yang membimbing, ya. Nah, oleh sebab itu kalau kita dengar tadi kesaksian artis Sheila, kalau dulu orang menyenggol dia saja, ya, dia senggol, dia balas, tapi sekarang tidak lagi katanya. Iya, karena sudah dibaharui, baru, rohnya baru. Yang tadinya, ya, tidak tahu Allah Bapa, sekarang memanggil Bapa, gitu, ya, Bapa di surga. Kalau berdoa, Bapa kami yang ada di surga, ya, karena sudah, ya, mengalami pembaharuan. Jadi baptis itu juga menyatakan pembaharuan kita, hidup baru kita, dari hidup lama kepada hidup yang baru, ya. Nah, itu sahabat, ya, supaya bagi, ya, siapapun sahabat yang menonton, ya,
channel YouTube Makanan Rohani Sehat ini, ya, dan yang belum menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus dan menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus, hendaklah digenapi dengan yang namanya dibaptis, ya. Karena dibaptis itu, saya ulangi inti pentingnya, yang pertama, baptis itu adalah menggenapi seluruh kehendak Allah Bapa di surga, ya. Yang kedua, ya, yaitu untuk, ya, supaya apa? Supaya kita itu mengalami yang namanya, ya, pertobatan atau sebagai tanda pertobatan, ya, bahwa kita itu benar-benar bertobat. Yang tahu bertobat itu hanya Tuhan dan diri kita. Nah, orang mungkin melihat kita belum, tapi lambat laun orang akan, oh iya ya, dia sekarang lebih baik, ya. Seperti arti Sela katakan, aku itu merasa jauh lebih baik sekarang. Iya, karena dituntun oleh Roh Kudus itu tadi. Dan yang ketiga itu supaya kita ini menerima dan mengalami hidup baru di dalam Kristus, ya. Hidup baru dalam Kristus artinya yang tadinya hidup kita itu untuk dunia, ya, suka-suka kita, melakukan dosa, ya, suka-suka kita, ya. Sekarang tidak lagi kita hidup untuk Kristus. Kita mengalami pembaharuan. Ya, itu sahabat, ya, yang saya bagikan kebenarannya untuk kita, ya. Semoga, ya, arti Sela juga tidak ragu lagi ambil keputusan untuk dibaptis, dan juga setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus hendaklah dibaptis. Karena itu tadi. Terima kasih sudah bersama-sama dengan saya di channel YouTube Makanan Rohani Sehat channel ini, dan kita berjumpa lagi di topik yang berikut, ya. Sahabat semuanya, bantu subscribe biar channel ini berkembang dan menjadi berkat. Sampai berjumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.